Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan say hello sobat perhitungan statistika. Di sini saya Madu Batas Ramadhani dengan NIM K1521040, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta yang sedang menjalankan PLP di Sekolah SMK Ganesha Tama Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai elemen perhitungan statistika bangunan, materi konstruksi balok sederhana. Di mana teman-teman tahu belum sih apa itu konstruksi balok sederhana? Dan tujuan kita belajar balok sederhana itu apa sih? Jadi, konstruksi balok sederhana adalah sebuah konstruksi yang ditumpu pada dua titik dan memiliki beban terpusat maupun beban merata. Contohnya, pada sebuah jembatan pasti akan ada tumpuan. Jika jembatan tersebut tidak memiliki tumpuan, kemungkinan jembatan itu akan roboh dan kurang layak dipakai. Sedangkan pada jembatan pasti memiliki aktivitas seperti lalu lintas pengendaraan motor atau mobil dan aktivitas pejalan kaki. Itu termasuk beban terpusat maupun beban merata. Contohnya, biasanya pada sebuah perhitungan, contoh gambaran dari konstruksi balok sederhana digambarkan seperti ini. Nah, pada sebuah konstruksi balok sederhana ini memiliki dua gaya. Yang pertama, gaya luar, yang kedua, gaya dalam. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gaya luar terlebih dahulu. Untuk next, kita akan belajar mengenai gaya dalam. Apa sih gaya luar itu? Jadi, gaya luar merupakan gaya-gaya yang bekerja di luar struktur. Gaya-gaya tersebut timbul pada struktur diakibatkan oleh adanya beban-beban layan yang bekerja pada struktur tersebut. Contoh dari gaya luar itu apa sih? Contohnya, kalian berdiri di plat lantai 2 atau lantai 2. Kalian bisa disebut gaya luar. Contohnya juga, pada sebuah jembatan akan ada aktivitas pengendara bermotor maupun pengendara bermobil atau pejalan kaki, itu juga bisa disebut gaya luar. Bisa dipahami? Kita next. Selanjutnya, pada gaya luar ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, beban titik atau terpusat. Yang kedua, beban merata. Dan yang ketiga, beban merata bentuk segitiga. Beban merata titik atau beban terpusat. Beban titik atau beban terpusat adalah sebuah beban yang bekerja pada satu titik, di mana beban ini tertuju pada satu titik tertentu. Pada beban titik ini memiliki beberapa jenis. Contohnya pada gambar tersebut ada beban titik vertikal ditandai dengan P1 dan beban titik miring ditandai dengan P2. Selanjutnya, pada gaya luar ini ada perhitungannya. Kalau ada beban, pasti kita akan ada perhitungannya. Contoh, ketika kita mau merancang atau mau membangun sebuah rumah, pasti kita akan melaksanakan perhitungan tersebut agar rumah kita layak dipakai atau dihuni. Maka, pada reaksi tumpuan ini atau reaksi perletakan adalah sebuah reaksi pada suatu tumpuan yang timbul akibat adanya gaya luar yang bekerja, sehingga terjadi kesetimbangan. Selanjutnya, kita akan masuk pada perhitungan reaksi tumpuan konstruksi balok sederhana, beban titik atau beban terpusat. Di sini disajikan sebuah
kasus, yaitu ada sebuah konstruksi balok sederhana dengan dua beban, yaitu dengan beban P1 yaitu dengan nilai 3 ton, beban P2 dengan nilai 5 ton, dan memiliki dua tumpuan, yaitu tumpuan titik A, tumpuan sendi, dan tumpuan titik B, tumpuan roll, dengan total jarak keseluruhan yaitu 8 meter, jarak A ke C 2 meter, jarak C ke D 2 meter, dan jarak D ke B 4 meter. Dengan memiliki dua reaksi, yaitu reaksi vertikal A dan reaksi vertikal B. Nah, pada sebuah konstruksi ini terdapat dua tumpuan, maka dari itu, pada perhitungan reaksi tumpuan ini kita hitung tumpuan titik A, reaksi tumpuan titik A, dan reaksi tumpuan titik B. Yang pertama, kita akan menghitung reaksi tumpuan pada titik A. Reaksi tumpuan pada titik A, kita gambarkan. Kita berdiri di titik A, dan arah pandangan kita di titik B. Titik-titik yang bisa kita lihat yaitu ada titik P1, titik P2, dan B. Karena pada tumpuan A itu tumpuan sendi, maka tumpuan sendi tidak bisa menahan gaya momen. Maka momen pada A sama dengan 0. Kita gambarkan sigma MA sama dengan 0. Jika sigma MA sama dengan 0, maka semua titik yang terlihat akan memutari A. Ada titik P1, P2, dan B. Kita masuk ke rumus. Pada kesempatan kali ini kita menghitung di titik A. Di titik A ada nilai RVA. Selanjutnya, titik yang pertama terlihat adalah titik P. Titik P akan memutari A searah jarum jam, maka nilai P1 positif dikali jarak C ke A. Titik kedua yang terlihat ada titik P2. P2 memutari A, dia positif, maka nilainya adalah positif P2 dikali jarak D ke A. Selanjutnya, titik yang ketiga yang terakhir adalah titik B. Titik B memutari A, dia tidak searah jarum jam. Nilainya jadi negatif. Pada titik B terdapat nilai RVB, maka karena dia tidak searah jarum jam, dia negatif RVB dikali jarak B ke A. Kita masukkan nilai-nilainya. Nilai P1 3 dengan jarak C ke A sama dengan 2, 3 dikali 2. Selanjutnya positif P2. P2 dengan nilai 5 ton dikali jaraknya 4. Selanjutnya RVB, karena RVB tidak ada nilainya, kita tulis RVB dikali jarak totalnya, jarak B ke A sama dengan 8. Selanjutnya 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 4 sama dengan 20, plus minus RVB 8. 6 ditambah 20 sama dengan 26, min RVB 8. Selanjutnya, RVB, kita pindah ruas ke depan, minus RVB 8 menjadi positif RVB 8 sama dengan 26. RVB sama dengan 8, kita pindah ruas menjadi 26/8. Maka didapatkan nilainya RVB yaitu 3,25 ton. Selanjutnya, kita menghitung reaksi tumpuan di titik B. Jika kita berdiri di B, maka titik yang terlihat ada titik P2, P1, dan A. Karena tumpuan B adalah tumpuan roll tidak bisa menahan gaya momen, maka
sigma MB sama dengan 0. Jika sigma MB sama dengan 0, semua titik akan memutari B. Seperti P2 memutari B, P1 memutari B, dan A memutari B. Kita masuk ke rumus. Yang akan kita hitung pada titik B. Di titik B ada nilai RVB sama dengan titik yang pertama terlihat adalah titik P2. Titik P2 memutari B, dia tidak searah jarum jam, maka nilainya negatif P2 dikali jarak D ke B. Selanjutnya, yang terlihat adalah titik P1. Titik P1 memutari B, dia tidak searah jarum jam, maka nilainya negatif P1 dikali jarak C ke B. Dan yang terakhir, ada titik A. Titik A memutari B searah jarum jam, maka nilainya positif. Pada titik A terdapat nilai RVA, maka nilai RVA positif RVA dikali jarak A ke B, karena pada titik A searah jarum jam. Kita masuk ke rumus. Sama dengan nilai P2 yaitu 5 min 5 dikali jaraknya 4. Selanjutnya nilai P1 ada 3 ton minus 3 ton dikali jaraknya C ke B yaitu 6. Selanjutnya di titik A ada RVA, positif RVA dikali jarak A ke B 8. 5 dikali 4 min 20, 3 dikali 6 8 plus RVA 8. Selanjutnya 20 min 20 min 18 sama dengan min 36 plus RVA 8. Selanjutnya RVA kita pindah ruas ke depan menjadi yang semulanya positif RVA menjadi negatif RVA 8 sama dengan min 36. RVA min 36 per 8 sama dengan 4,75. Maka nilai RVA kita dapatkan 4,75 ton. Selanjutnya, kita sudah menghitung titik A dan titik B. Langkah terakhir yaitu kita akan cek kontrol. Apa tujuannya cek kontrol? Jika perhitungan RVA dan RVB sudah mendapatkan 0 pada cek kontrol, maka perhitungan RVA dan RVB itu sudah benar. Rumus cek kontrol itu apa? Yaitu rumusnya ada sigma MA min sigma P. Sigma MA yaitu ada RVA plus RVB. Dikurangi ada beban P1 ditambah P2. Didapatkannya sigma RVA-nya tadi 3,25 ditambah 4,75 min P1 3, P2 5 sama dengan 8 min 8. Maka didapatkan 0. Maka dari itu perhitungan RVA dan RVB memenuhi syarat atau betul. Bisa dikatakan oke. Sekian penjelasan saya mengenai materi konstruksi balok sederhana beban terpusat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.